semuanya, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga kami berharap Bapak Ibu guru, anak-anak kami sekalian di rumah tetap menjaga kebersihan dan juga rajin cuci tangan, pakai masker jika mau keluar dan tetap jaga jarak. Sekarang kita lanjutkan berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dua. Yang pertama adalah faktor luar, artinya adalah faktor yang berasal dari luar tubuh si tumbuhan, dan faktor dalam, yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh si tumbuhan. Faktor luar itu berupa nutrisi, air, cahaya, suhu, kelembapan, gravitasi, sedangkan faktor dalam itu adalah hereditas, hormon. Pada hormon ini ada beberapa banyak jenis hormon pada tumbuhan yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama ada auksin, giberelin, asam absisat, asam traumalin, sitokinin, gas etilen, dan kalin. Kalin ini juga masih ada beberapa lagi, ada filokalin, ada antokalin, ada rijokalin, dan ada kaulokalin. Maka sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu bagaimana sebenarnya pengaruh dari semua faktor-faktor ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang faktor luar. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa faktor luar yang pertama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah nutrisi. Yang dimaksud dengan nutrisi ini adalah yang sering kita sebut dengan istilah zat hara atau unsur hara. Maka nutrisi adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Zat makanan ini berada di dalam tanah. Maka jika tanah itu adalah tanah yang subur, maka itu adalah tanah yang mengandung banyak nutrisi. Maka jika tanah itu kekurangan nutrisi di dalam tanah, kadang-kadang para petani atau kita yang menanam tumbuhan tersebut akan kita berikan asupan nutrisi yang berada di dalam, yang berada dari luar, yang berasal dari luar. Misalkan adalah pupuk. Maka nutrisi ini ada yang disebut dengan mikronutrien dan makronutrien. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, sedangkan makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Yang kedua adalah air. Air jelas ya, air ini sangat berpengaruh ketika kita belajar perkecambahan. Itu jelas, air itu berfungsi untuk mengaktifkan enzim sehingga terjadilah proses perkecambahan. Maka air selain untuk membantu proses fotosintesis juga berfungsi untuk membantu proses perkecambahan. Berikutnya adalah cahaya. Cahaya ini berfungsi untuk membantu proses fotosintesis juga. Pada proses fotosintesis, skemanya reaksinya begini. H2O ditambah CO2 dengan bantuan cahaya akan membentuk C6H12O6 atau glukosa ditambah O2. Jadi cahaya ini memiliki peranan untuk membantu proses fotosintesis. Selain itu, cahaya juga itu bisa mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Ada yang disebut dengan istilah etiolasi. Etiolasi itu adalah pertumbuhan cepat di tempat yang gelap. Maka jika cahaya itu jelas terdapat pada proses pertumbuhan, maka pertumbuhan dari pertambahan tinggi daripada tanaman itu akan terlambat. Maka coba nanti perhatikan bagaimanakah perbedaan antara tumbuhan yang kita tanam di dalam ruangan dan tanaman yang kita tanam di luar ruangan. Mana yang lebih cepat tinggi? Ya. Yang berikutnya adalah suhu. Suhu ini lebih tepatnya mempengaruhi kerja enzim. Enzim adalah zat kimia yang membantu untuk mempercepat reaksi kimia. Jadi, jika reaksi kimia terganggu, maka pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu juga akan terganggu. Ada sebuah kekhususan pada kerja enzim yang ada pengaruhnya terhadap suhu, yaitu adalah enzim itu akan rusak di suhu yang tinggi dan akan tidak aktif di suhu yang rendah.
Perbedaan rusak dan tidak aktif itu sangat jelas. Jika enzim itu telah rusak di suhu yang tinggi, jika suhu kembali normal, maka dia tidak bisa digunakan lagi. Tetapi jika dia tiba-tiba berada di suhu yang rendah dan kembali ke suhu normal, maka enzim itu bisa berubah dan menjadi dimanfaatkan kembali. Contohnya adalah, misalkan supaya kamu mengerti mengapa kita memasukkan sesuatu atau kenapa kita memasukkan makanan ke dalam kulkas, itu dia ya. Jadi apa sebenarnya yang kita harapkan, kita harapkan dari sana, yaitu supaya makanan itu tahan lama. Ya, jadi ketika kita memasukkan si tumbuhan itu atau makanan itu ke dalam kulkas, maka bakteri yang melekat pada makanan tersebut tidak bisa menguraikan si makanan. Karena apa? Karena enzim si bakteri tidak bisa bekerja pada suhu yang rendah. Akibatnya dia tidak mampu menguraikan makanan tersebut. Maka ketika dia sudah kembali ke suhu ruangan dan dibiarkan kembali, maka akan dengan sangat cepat makanan itu akan kembali membusuk, itu dia. Kelembapan itu ada juga dengan cahaya. Jika dikatakan kelembapan tinggi, otomatis airnya juga sangat tinggi ya. Maka ini juga berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Gravitasi ini adalah ini mempengaruhi pertumbuhan akar, itu dia. Jadi itulah untuk faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu faktor dalam yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu adalah hereditas. Hereditas ini sering kita sebut sebagai pembawa sifat. Maka yang termasuk ke dalam hereditas itu adalah gen. Itu dia ya. Ada gen. Maka di dalam gen terkandung sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunannya. Apa sebenarnya fungsi gen pada pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama, gen itu mempengaruhi atau mengontrol segala reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Yang kedua adalah mengatur pola pertumbuhan sifat tumbuhan yang diturunkan. Maka jika memang tumbuhan yang kamu tanam itu adalah tumbuhan yang kualitasnya bagus, maka akan lahirlah maka akan tumbuhlah tanaman yang memang bagus jika kamu menggunakan bibitnya. Itu dia ya. Sama seperti manusia, tidak mungkin seorang ayah atau seorang ibu jauh berbeda dari anaknya, tidak mungkin. Yang kedua adalah hormon. Hormon itu adalah regulator pertumbuhan atau pengatur pertumbuhan yang sangat penting pada bagian tumbuhan. Hormon-hormon itu ada banyak. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin itu terdapat di ujung tumbuhan. Misalkan ini tumbuhan, maka dia berada di ujung sini. Maka fungsi daripada hormon auksin ini adalah membantu pembelahan sel yang berada di ujung ini, sehingga dia akan membantu atau bertambah tinggi dia ya. Maka ini disebut dengan istilah merangsang pertumbuhan koleoptil ujung daripada tumbuhan tersebut. Yang berikutnya adalah hormon auksin ini memiliki sifat rusak oleh cahaya matahari. Ibu berikan gambar ini, coba perhatikan ya. Di sini terjadi pembengkokan. Maka ini adalah cahaya matahari. Jika cahaya matahari itu mengenai tumbuhan ini sekarang, maka hormon auksin yang berada di sini itu rusak. Hormon auksin yang ada di sini rusak, sehingga jika dia rusak kembali ke fungsi yang pertama tadi, maka pembelahan selnya akan terganggu, sel-selnya akan pendek, sementara di belakang daripada tumbuhan tersebut, sel-selnya aktif membelah karena tidak terkena cahaya matahari, dia tidak rusak. Akibatnya, perbedaan panjang sel di dekat matahari dengan yang di belakang matahari itu terjadi perbedaan lebih tinggi, sehingga perpanjangan sel yang berada di belakang ini mengakibatkan seperti seolah-olah tumbuhan itu seperti membengkok atau menghadap ke arah datangnya cahaya matahari. Dari sinilah sebenarnya mengapa ada yang disebut dengan fototropisme, gerak menuju arah datangnya cahaya matahari, bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari.
mempengaruhi hormon auksin. Hormon auksin ya. Hormon auksin juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tunas. Perhatikan bayam. Bayam, kalau kita menanam bayam atau daun ubi yang kita potong, atau orang tua kita yang suka menanam mawar, kan sering itu bagian ujungnya dipotong. Kenapa itu harus dipotong? Berarti dibuang dia auksinnya. Ketika auksin itu dibuang, ini bisa mengakibatkan pertumbuhan tunas yang ada di sampingnya menjadi tumbuh. Makanya bayam kenapa kalau udah dipotong masih tetap saja muncul tunasnya, karena itu hormon auksin yang telah terambil ini itu merangsang pertumbuhan tunas yang ada pada tumbuhan tersebut ya. Itulah hormon auksin kekasannya. Yang berikutnya adalah hormon giberelin. Hormon giberelin pertama sekali kita dengar ketika di proses perkecambahan. Ingat ya, proses perkecambahan ada dua, proses fisika dan proses kimia. Ketika air sudah masuk, maka terjadilah proses kimia, yaitu embrio yang telah dimasuki oleh air mengakibatkan dia menjadi aktif dan menghasilkan hormon giberelin. Jadi hormon giberelin ini sangat berfungsi di dalam proses perkecambahan. Itu dia ya. Berikutnya adalah asam traumalin. Ini dari namanya ada trauma katanya. Berarti kalau trauma kadang-kadang itu berarti pernah terluka ya, pernah terluka. Maka asam traumalin ini sama seperti namanya. Ini disebut juga sebagai hormon penutup luka. Hormon penutup luka. Jadi bukan hanya manusia saja yang terluka, tumbuhan juga bisa terluka ya, tapi bukan luka batin atau luka hati. Maka ketika tumbuhan itu misalkan bagaimana jenis luka yang dimiliki oleh tumbuhan, misalkan Molomangurus jolma, kalau dia lagi diambil bagian luarnya, maka tumbuhan itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, maka dia bisa menutup lukanya kemudian berikutnya ya. Hormon asam traumalin. Berikutnya adalah asam absisat. Asam absisat ini berfungsi untuk menghambat proses pembelahan sel, ya, menghambat proses pembelahan sel. Berikutnya adalah sitokinin. Ini adalah mempercepat pembelahan sel. Gas etilen ini adalah untuk mempercepat pematangan buah. Lalu kalin, ini adalah hormon yang mempengaruhi pertumbuhan organ. Tadi sudah ibu katakan bahwa kalin ada rizokalin, rizoid berarti mempengaruhi proses pertumbuhan akar. Antokalin, ibu selalu gampang mengingat ini anto. Biasanya anto itu kan nama laki-laki, tapi ingatlah bahwa anto di dalam biologi adalah bunga. Antokalin adalah hormon yang mempengaruhi pertumbuhan bunga. Lalu ada kaulokalin, itu adalah mempengaruhi pembentukan batang, dan filokalin mempengaruhi pertumbuhan daun. Ya, itulah hormon kalin atau faktor-faktor dalam yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan.